menggelar debat Capres perdana Selasa 12 Desember malam. Debat ini menghadirkan 3 pasang Capres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Debat Capres pertama ini mengangkat tema hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kali ini hanya menjadi porsi Capres walaupun masing-masing Cawapres turut hadir. Menanggapi penampilan ketiga Capres, pakar mikroekspresi Poppy Amalia menilai Capres yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memiliki ketulusan hati. Hal itu terlihat saat berbicara mengenai fenomena HAM yang terjadi di Indonesia. Kalau beliau pada saat bilang libatkan dong kami, perasaan disimpan ke jantung, bukan ke hati, itu menggambarkan ketulusan, ujar Poppy. Lebih lanjut, ia menilai kerutan wajah Ganjar Pranowo juga memiliki makna kebahagiaan dan demi membantu rakyat. Kerutan pinggir mata pada saat bicara menggambarkan bahagia, kalau tanpa kerutan namanya fake smile. Demikian ucap dia. Selain Poppy Amalia, selaku pakar mikroekspresi hadir juga pakar politik M. Kodari, Kepala Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mohtar, dan pakar hukum Saur Siagian. Mereka memberikan pandangan mendalam untuk melengkapi perspektif masyarakat. Sementara host yang memandu diskusi adalah Abraham Silaban, Anisha Dasuki, Cak Lontong, dan Cak Akbar. Gibran terancam disanksi KPU, buntut aksi pancing pendukung bersorak di debat Capres. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka nampaknya akan mendapat teguran dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu lantaran aksinya berdiri dari kursi dan dinilai memancing pendukung agar lebih sorak-sorai dalam bersuara saat debat Capres perdana berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023. Aksi itu dilakukan Gibran saat Capresnya Prabowo Subianto menjawab pertanyaan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, yakni soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang membolehkan umur Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun. Seusai mendengar jawaban Prabowo, Gibran langsung berdiri menggerakkan dua tangannya dari bawah ke atas yang diarahkan kepada para pendukungnya. Melihat aksi Gibran tersebut, para pendukung pun semakin bersorak. Gestur Gibran itu terekam kamera dan menjadi sorotan publik. Dalam hal ini, KPU tak hanya memberikan teguran saja, namun KPU juga akan menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah selesai menggelar debat Capres perdana Selasa 12 Desember malam. Debat ini menghadirkan 3 pasang Capres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Debat Capres pertama ini mengangkat tema hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kali ini hanya menjadi porsi Capres walaupun masing-masing Cawapres turut hadir. Menanggapi penampilan ketiga Capres, pakar mikroekspresi Poppy Amalia menilai Capres yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memiliki ketulusan hati. Hal itu terlihat saat berbicara mengenai fenomena HAM yang terjadi di Indonesia. Kalau beliau pada saat bilang libatkan dong kami, perasaan disimpan ke jantung, bukan ke hati, itu menggambarkan ketulusan, ujar Poppy. Lebih lanjut, ia menilai kerutan wajah Ganjar Pranowo juga memiliki makna kebahagiaan dan demi membantu rakyat. Kerutan pinggir mata pada saat bicara menggambarkan bahagia, kalau tanpa kerutan namanya fake smile. Demikian ucap dia. Selain Poppy Amalia, selaku pakar mikroekspresi hadir juga pakar politik M. Kodari, Kepala Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mohtar, dan pakar hukum Saur Siagian. Mereka memberikan pandangan mendalam untuk melengkapi perspektif masyarakat. Sementara host yang memandu diskusi adalah Abraham Silaban, Anisha Dasuki, Cak Lontong, dan Cak Akbar. Gibran terancam disanksi KPU, buntut aksi pancing pendukung bersorak di debat Capres. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka nampaknya akan mendapat teguran dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Hal itu lantaran aksinya berdiri dari kursi dan dinilai memancing pendukung agar lebih sorak-sorai dalam bersuara saat debat Capres perdana berlangsung pada Selasa 12 Desember 2023. Aksi itu dilakukan Gibran saat Capresnya Prabowo Subianto menjawab pertanyaan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, yakni soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang membolehkan umur Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun. Seusai mendengar jawaban Prabowo, Gibran langsung berdiri menggerakkan dua tangannya
dari bawah ke atas yang diarahkan kepada para pendukungnya. Melihat aksi Gibran tersebut, para pendukung pun semakin bersorak. Gestur Gibran itu terekam kamera dan menjadi sorotan publik. Dalam hal ini, KPU tak hanya memberikan teguran saja, namun KPU juga akan menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah selesai menggelar debat Capres Perdana Selasa 12 Desember malam. Debat ini menghadirkan 3 pasang Capres, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Debat Capres pertama ini mengangkat tema hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kali ini hanya menjadi porsi Capres walaupun masing-masing Cawapres turut hadir. Menanggapi penampilan ketiga Capres, pakar mikroekspresi Poppy Amalia menilai Capres yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memiliki ketulusan hati. Hal itu terlihat saat berbicara mengenai fenomena HAM yang terjadi di Indonesia. Kalau beliau pada saat bilang libatkan dong kami, perasaan disimpan ke jantung, bukan ke hati, itu menggambarkan ketulusan, ujar Poppy. Lebih lanjut, ia menilai kerutan wajah Ganjar Pranowo juga memiliki makna kebahagiaan dan demi membantu rakyat. Kerutan pinggir mata pada saat bicara menggambarkan bahagia, kalau tanpa kerutan namanya fake smile. Demikian ucap dia. Selain Poppy Amalia, selaku pakar mikroekspresi, hadir juga pakar politik M. Kodari, Kepala Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mohtar, dan pakar hukum Saur Siagian. Mereka memberikan pandangan mendalam untuk melengkapi perspektif masyarakat. Sementara host yang memandu diskusi adalah Abraham Silaban, Anisha Dasuki, Cak Lontong, dan Cak Akbar.